dua kasus ini saling melapor ini ya akan berjalan. Satu pencemaran nama baik, satu pencemaran nama baik, satu pelecehan seksual. Karena kalau ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang. Sebenarnya bahasanya pengusiran itu kan tidak ada, Mbak. Hubungan Imam Muslimin dengan tetandanya Sahara sudah seperti air dan minyak yang tidak dapat lagi dipersatukan. Bermula dari konflik tanah parkiran di depan rumah, kini meluas menjadi isu pelecehan. Tudingan itu dilontarkan langsung oleh Sahara dan kuasa hukumnya yang menyebut jika selama ini dirinya mendapat perlakukan tak senonoh dari Imam Muslimin atau Yai Mim. Dari situlah terungkap jika perselisihan mengenai lahan parkiran hanyalah bumbu belaka. Sebab konflik utama menurut pengakuan Sahara ialah adanya dugaan pelecehan yang dilakukan Yai Mim terhadap dirinya. Lantas apa kata praktisi hukum Dewi Payumara melihat kasus Yai Mim dengan Sahara yang sama-sama membuat laporan ke polisian? Yang disebut pelecehan seksual itu kalau seseorang kemudian merendahkan martabat orang lain dengan cara-cara perilaku yang tidak pantas untuk derajat umum ya. Dua kasus ini saling melapor ini ya akan berjalan. Satu pencemaran nama baik, satu pencemaran nama baik, satu pelecehan seksual. Tinggal siapa yang kuat aja. Begitu. Tapi kalau kemudian faktanya adalah ada pelecehan yang kemudian terbukti, ini yang lebih berat sebenarnya. Pelecehan berupa rekaman, gambar, rekaman video, suatu rekaman kejadian, begitu, atau bukti-bukti fisik yang kemudian menimbulkan traumatis. Karena pelecehan itu selalu menimbulkan traumatik kan bagi yang terkenanya kan. Jadi itu nanti kan digali, ada analisa psikologisnya juga di situ. Begitu. Jadi kita lihat dulu benarnya terjadi pelecehan. Kalau benar ini berat, kalau enggak ini fitnah. Jadi pembuktiannya semua ketika sudah jadi laporan polisi adanya di penyelidikan. Jadi nanti penyidik yang akan menganalisa ini apakah unsur-unsur kategori pelecehan seksual terjadi atau sudah memenuhi unsur apa tidak, gitu atau belum. Kalau memenuhi unsur ya yang melapor adalah Sahara, yang terlapor adalah si Yai Mim. Nah kalau kemudian ternyata memenuhi unsur, ya kasihan Yai Mimnya, berarti kan ada pelecehan secara pidana terjadi, begitu. Nah ini berat secara konteks budaya sosial kemasyarakatan, adab masyarakat, ini agak berat karena penilaiannya negatif sangat tinggi nih, begitu. Ini bisa berbalik menghancurkan seorang Yai Mim kalau emang terjadi atau ada pelecehan seksual. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan seksual. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim. Sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Oh, Sahara menduga saya melecehkan. Oh, kalau itu mungkin kegeeran, Mbak. Mana mungkin. Ini saya sering mengingatkan kepada Mbak Sahara. Karena dia itu kalau berpakaian, Mbak, mohon maaf ya, sering saya ingatkan, orang Jawa kalau mengingatkan pakai bahasa sindiran. Mbak, ada itu dalam pernyataan hadis Nabi, karena dia itu alumni Tebu Ireng loh, Mbak, pondokan. Ada ucapan nih, kasiyatun ariyatun. Kasiyatun berbaju, ariyatun telanjang bulat. Artinya ada wanita itu yang berbaju tapi menonjolkan alias menunjukkan bentuk-bentuk alat vital. Itu bahasa pondok pesantrennya, kasiyatun ariyatun. Berbaju tapi telanjang bulat alias baju ketat. Itu yang hobinya dia. Genderang perang yang sudah ditabuh Yai Mim dan Sahara sepertinya akan terus berlanjut. Sebab dengan tegas Yai Mim telah menutup pintu damai dan tetap melanjutkan konfliknya ke ranah hukum. Tidak main-main, pasal berlapis disiapkan kuasa hukum Yai Mim untuk menjerat Sahara ke dalam penjara. Itu disampaikan langsung kuasa hukum Yai Mim dalam jumpa persnya. Seperti diketahui sebelumnya,
Langkah hukum yang ditempuh Yai Mim merupakan respons langsung atas laporan yang dibuat oleh Sahara atas tuduhan pelecehan. Dan inilah pernyataan tegas pihak Yai Mim yang sama-sama menempuh jalur hukum. Kami telah melaporkan pemilik akun TikTok Sahara Vibes ke Polresta Malang Kota. Adapun pasal-pasal yang kami laporkan diantaranya pasal 27A junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 45 ayat A dan pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 dan Undang ITE juga. Terus kemudian terkait dengan pasal 310 KUHP, terus ditambahkan juga dengan pasal berapa? Ada pasal 335 KUHP tentang pengancaman yang membuat rasa takut. Kemudian ada pasal 336 KUHP tentang ancaman pembunuhan. Kemudian juga ada pasal 167 ayat 1 KUHP memasuki pekarangan tanpa izin. Sudah kami laporkan kemarin ke Polresta Malang Kota terhadap pemilik akun dari Sahara Vibes, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari laporan ini, akibat konten-konten yang diunggah melalui akun TikTok Sahara Vibes ini, yang pasti ada muncul pencemaran nama baik, terus juga ada ujaran kebencian terhadap klien kami, ya pemberitaan bohong ya seperti itu. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap klien kami, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap juga kesehariannya. Karena kalau ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang. Orang yang melaporkan sesuatu ke polisi sama dengan menabuh genderang perang. Tangkap itu. Nah, Mbak Sahara sudah menabuh perang, genderang perang. Ayo Mbak, jangan mundur. Ayo maju terus. Anda sebagai sepak bola madas misalnya ya, silahkan maju. Genderang perang. Jangan mundur Pak. Saya pasang badan buat Yaimin. Apapun yang terjadi, Yaimin itu adalah orang tua yang harus kita bela. Nggak perlu Yaimin ketemu saya, nggak perlu tanda tangan kuasa jadi lawyer segala macam. Saya bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena para Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Gak pernah saya bela orang yang aneh-aneh. Justru orang yang aneh dibuat, orang yang salah, yang dibenci orang, jadi saya membela. Orang jadi menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya bela itu logis dan patut dibela. Isu dugaan pelecehan yang disuarakan Sahara terhadap Yai Mim mendapat tanggapan luas dari publik, tidak terkecuali warga di tempat tinggal keduanya. Atas dugaan itulah warga ramai-ramai menolak kehadiran Yai Mim di kampungnya. Tak mau repot dengan tindakan pengusiran yang dilakukan warga, Yai Mim dan istrinya berjanji akan meninggal rumah yang sudah lama di kediamannya, bahkan akan menjualnya. Lantas apa tanggapan RT setempat terkait dugaan pengusiran yang dialami Yai Mim dan istrinya? Kesepakatan bersama RT 9 RW 9 perihal ya agar Pak Mim meninggalkan tempat kan gitu ya. Namun sebenarnya setelah kita konfirmasi ke ketua RT, ketua RW itu Pak Mim ini kan bukan warga kami sebenarnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangkesuti. Pak Mim warga Karangkesuti, kemudian akan masuk ke Kelurahan Mojosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Dan selang waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga, sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan, surat kesepakatan warga RT 9 RT 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim menjadi warga RT 09. Tidak masalah. Itu kan subjektivitas RT. Saya menghargai Pak RT membuat statement dan mengatakan di depan saya bahwa warga sini risih tidak mau menerima Yai Mim dan istrinya tinggal di sini. Lebih cepat, lebih baik tinggalkan tempat ini. Tapi Pak RT sangat baik hati. Baik Pak, saya terima. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi apa yang disampaikan Sahara bisa jadi tidak benar. Tapi apa juga yang disampaikan oleh Sahara bisa jadi benar mengenai pelecehan seksual. Sehingga ini menimbulkan antipati atau kebencian dari masyarakat setempat yang mengetahui cerita ini. Makanya mereka
kemudian nggak boleh tinggal di sini, Anda melecehkan secara seksual tuh, ini kan nggak adab Anda gitu. Jadi kemungkinan besar mereka ini terprovokasi atau terpengaruh dari cerita-cerita Sahara mengenai pelecehan seksual, sehingga mereka mengambil keputusan bahwasanya ini nggak boleh tinggal di sini. Sama kayak pemerkosa, pedofilia atau melakukan incest di suatu wilayah, itu kan harus dikeluarkan dari kampung, kalau di wilayah kampung ya, karena takutnya membuat jadi kampungnya terkutuk, pikirannya kan begitu, makanya disingkirkan. Nah, cuman kadang-kadang ini berupa fakta, tapi kadang-kadang berupa fitnahan. Jadi sayang sekali kalau berupa fitnahan, kasihan sih orang yang diusir ini. Tapi kalau berupa fakta, ya sudahlah, ini adalah sanksi sosial masyarakat. Kalau fitnah, keterlaluan banget nih Sahara memfitnah si Yai Mim. Tapi kalau fakta, ya sudah, berarti ini adalah suatu kasus pidana dan ada dampak sosial di masyarakat setempat yang kemudian merasa ini nggak boleh ada pelecehan seksual di wilayah kami. Saya bukan warga situ lagi. Saya ini sudah pindah dari situ, hanya minta waktu sampai dengan rumah saya laku, gitu aja. Saya sudah mengurus wakaf politik ke Australia. Sekalipun saya ditawari oleh Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim. Kami ini ada halakoh ulama setiap tahun ya, setiap tahun di Malaysia. Sebenarnya bahasanya pengusiran itu kan tidak ada, Mbak. Tapi pada saat beliau minta surat pindah, permohonan pindah dari warga Karangbesuki pindah ke Pulau Waru, minta setelah maghrib itu di musola. Saya tolak, karena dengan pernyataan warga ini, kita nggak ngusir, kita hanya melihat dari warga ini, beliau tuh nggak maulah beliau tinggal di sini, untuk masuk menjadi warga sini. Karena beliau itu bukan warga, belum menjadi warga tetapnya, belum penduduknya di tempat kami itu. Beberapa warga juga melakukan penolakan terhadap Yai dan keluarga. Gimana, Mbak? Beberapa warga di sana, tetangga-tetangga di sana juga melakukan penolakan atas kehadiran Yai menjadi wakil. Ya dengan statement itu, ini kan dari 25 yang hadir di situ. Itu memang di dalam forum itu, udah ini kita dengan keresahan seperti ini, kita coba membayangkan, Mbak, di rumah tangga yang sudah dengan resahnya setiap saat seperti itu, spontan lah udah. Nah, dengan statement seperti pernyataan itu, ketika beliau datang, saya tunjukkan ini. Belum saya kasih memang, tanggal 7 baru dikasihkan sekitar tanggal 22. Dengan harapan mungkin ada perubahan-perubahan. Konflik panas yang terjadi antara Yai Mim dengan tetangganya, Sahara, yang disebut-sebut bermula dari perselisihan terkait lahan tanah parkir di depan rumah keduanya. Dari perselisihan itu, konflik keduanya meluas hingga menarik perhatian publik. Menanggapi polemik lahan parkir yang katanya sudah diwakafkan untuk fasilitas umum, pendakwah Dery Sulaiman buka suara. Lantas apa kata Dery Sulaiman mengenai tanah wakaf dari tinjuan agama? Dan sudah tepatkah langkah hukum yang ditempuh masing-masing pihak? Wakaf itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab ya, itu artinya menahan ya. Jadi harta yang diberikan kepemilikannya oleh seorang kepada umat ya, dengan niat itu wakaf itu Bang tidak boleh diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan atau dialih namakan kepada hibah dan sebagai wakaf itu wakaf mama, dan itu harus sesuai dengan niatnya. Jadi seseorang menyerahkan sebagian hartanya, contohnya tanahnya, kemudian diberikan kepada sebuah madrasah untuk bikin masjid, itu nggak boleh dibikin kelas Bang, itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau bangun masjid, bangun pesantren, pesantren, atau dijadikan makam umum. Nah, terus harus untuk makam itu. Aku wakafkan itu toilet, harus jadi untuk toilet, nggak boleh digunakan untuk masjid dan sebagainya. Jadi wakaf itu nggak main-main. Ya Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang muamalah, arti muamalah itu akad itu muamalah. Jadi ada kata Rasulullah SAW, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Dan wakaf itu termasuk sedekah jariah itu Bang. Wakaf itu termasuk sedekah jariah yang sampai kiamat akan mengalir pahala bagi orang yang mewakafkannya. Ya, ada wakaf itu harta tetap, jangkanya abadi. Kalau wakaf itu panjang tidak bisa diambil kembali sama yang mewakafkan.
manfaatnya berkelanjutan itu, kemudian pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat. Wakaf itu besar bang, dahsyat bang. Nah, ya bisa kalau infak itu bisa sementara, bisa diberikan kapan saja, tidak dibatasi kan. Itu membantu orang, tidak, kalau infak itu tidak diwajibkan, masih mampunya aja kalau kita mau menginfakkan gitu. Tapi kalau wakaf itu memang itu orang niatnya untuk bekal akhiratnya dia bang. Orang mewakafkan tanahnya bang, itu niat itu jadi sedekah jariyah. Itu akan mengalir terus sampai hari kiamat. Itu yang mereka inginkan. Maka jangan sampai orang sudah mewakafkan tanah, tahu-tahu kita tidak manfaatkan wakaf itu. Ya, ini kalau tanah wakaf, kita bicara wakaf kan bicara penyerahan tanah secara wakaf, dibicarakan kepada masyarakat, kepada untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan masyarakat muamalatnya, kepentingan ini kan sifatnya kan kayak hibah begitu, diwakafkan, dihibahkan gitu kan, bahasa agamanya diwakafkan. Jadi kalau itu sebenarnya udah ada pola-pola aturannya begitu. Hanya kadang-kadang wakaf ini kadang-kadang ditulis sebagai suatu pemberitahuan wakaf, kadang-kadang juga tidak sama sekali. Jadi diwakafkan aja, diletakkan gitu aja. Nah ini kalau wakaf model begitu, kadang-kadang ahli warisnya yang kemudian si ahli waris si pemberi wakaf nggak terima, mereka minta lagi tanahnya. Tapi kalau dengan perjanjian penyerahan wakaf yang tertulis, ada faktualnya, diterima oleh masyarakat, ditandatangani lengkap, kertasnya ada, ya jadilah ini disebut sebagai wakaf yang murni berdasarkan nilai-nilai agama. Tapi intinya tanah wakaf harus dipergunakan sesuai niat wakaf. Niatnya apa? Tanah diwakafkan. Niat untuk dibikin masjid, ya jadilah masjid. Niat untuk dibikin pesantren, jadilah pesantren. Itu yang disebut sebagai wakaf. Tapi diwakafkan itu memang sebaiknya tertulis supaya nanti tidak ada permintaan atau klaim-klaim dari ahli waris kalau si pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Jadi menghindari klaim ini, diwakafkan secara tertulis kepada masyarakat. Itu ditulis tuh wakafnya untuk apa, tujuannya. Jadi kalau udah begitu, ya wakafnya tertulis, misalnya tanahnya di sana diwakafkan untuk misalnya kegiatan sosial, ya kegiatan sosial. Kalau untuk parkir berarti kan itu menyalahi aturan wakaf. Itu kan bisa diklaim. Siapa yang klaim atau yang memprotes itu atau yang menegur, ya tentunya tokoh-tokoh masyarakat di sana. Jadi itu tanah milik saya, dipakai umum silahkan saja. Mau dikatakan tanah wakaf, mau dikatakan tanah buang, saya nggak peduli mbak. Mau dikatakan bukan milik saya, ya silahkan saja. Yang penting sudah fungsinya untuk jalan. Orang mengakui tidak mengakui saya tidak perlu. Pak Sofian itu bukan milik Yaimim, tapi ya sudah. Milik apa? Milik jalan umum, monggo, tidak masalah. Saya nggak peduli. Saya hanya ingin itu berfungsi untuk jalan, karena tanah itu yang kami merasa tanah kami sedekahkan untuk jalan, dipakai parkir itu loh. Terpaksa aku menunjukkan. Kenapa? Ketika tak bilangi jangan parkir, memang punya kamu, mana sertifikatnya? Kalau punya kamu kan gitu kan, memang ini punya kamu, mana sertifikatnya gitu kan. Loh kan aku itu kan memagari tanah itu, ini loh tanah ukuran yang sebenarnya sesuai dengan gambar, meteng istilahnya 16, 18, 17. Itu pernah saya pakai pagar mbak, ada ondo tak taruh untuk nengeri saja. Sebentar, hanya 10 menit. Terus tak paku, tak kasih patok dari pring, dari bambu. Terus tak kasih benang. Maksud saya ingin mempaving tanah yang menjadi milik saya, kemudian fungsinya untuk umum. Kami pun nggak kepingin kok Pak itu dikatakan milik saya. Yang penting fungsinya untuk jalan umum. Saya tidak ingin itu dipakai parkir secara permanen. Lah masalahnya itu parkir permanen. Ketika tak ingatkan dia marah-marah. Bahkan tamu saya ketika parkir di situ itu diusir oleh Mbak Sahara. Logikanya begini ya Mbak. Itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar. Setelah semuanya bertengkar. Dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Nah, selesai sudah
Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.